Maka beruntunglah kita. Seperti saya pribadi di sini, ada beberapa YouTuber yang kemudian mereaction, kemudian mengomentari. Nah, Pak Mujiman berdusta misalnya. Nah, alhamdulillah ada yang mengoreksi. Maka kita patut bersyukur, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang mengoreksi. Karena orang beriman itu adalah mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi yang lainnya. Cermin itu salah satu fungsinya untuk apa? Menunjukkan di mana nodanya. Kemudian yang terakhir ya, ini sebagai cermin yang baik atau sebagai panutan ya, terkhusus kepada kelompok yang seringkali mengungkapkan wah bid'ah ataupun tidak ada tuntunan seperti itu. Ketika ada komentar yang tidak sepakat dengan Anda, maka setidaknya memperhatikan juga apa yang menjadi sanggahan dari seseorang yang tidak sependapat dengan Anda. Karena apa yang kita sampaikan itu tidak tepat. Dan ketika dikoreksi oleh orang lain, jangan marah. Kenapa? Karena mereka yang mengoreksi kita itu sudah membantu kita untuk meluruskan kita, membantu kita untuk melihat bagian-bagian yang kita tidak bisa melihat. Saya sering sampaikan ke teman-teman, kenapa petinju yang hebat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dan pada akhirnya saya memberikan apresiasi yang sangat begitu besar kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mujiman. Mengapa saya memberikan apresiasi yang sangat begitu besar kepada beliau? Karena beliau itu sering kita dengar di media sosial ketika membahas tentang persoalan hukum Islam, baik yang berdasarkan Al-Quran dan kemudian juga berdasarkan hadis dan juga maqalatul ulama. Dan juga seringkali pendapat beliau itu memang dikomentari oleh YouTuber aswaja ya. Ketika pendapat beliau Ustadz Mujiman itu tidak sesuai dengan pemikiran ataupun tidak sesuai dengan redaksi yang disampaikan oleh para ulama, sehingga dari kalangan santri ataupun ulama atau kiai yang tidak sependapat dengan Ustadz Mujiman memberikan kritik atau memberikan tanggapan untuk meluruskan, tiada lain dan tiada bukan memang untuk meluruskan. Apa yang kita sampaikan itu tidak tepat. Dan ketika dikoreksi oleh orang lain, jangan marah. Kenapa? Karena mereka yang mengoreksi kita itu sudah membantu kita untuk meluruskan kita, membantu kita untuk melihat bagian-bagian yang kita tidak bisa melihat. Saya sering sampaikan ke teman-teman, kenapa petinju yang hebat itu. Dan itu pun hari-hari ini diberikan tanggapan oleh beliau Al-Ustadz Mujiman, bisa Anda cek sendiri ya, bahwa beliau itu sangat berterima kasih kepada YouTuber yang mempunyai keilmuan dan kemudian yang mempunyai kemampuan di dalam memahami kitab, di saat memberikan tanggapan atau meluruskan apa yang telah distatementkan oleh Ustadz Mujiman. Beliau Ustadz Mujiman legowo ya, menerima. Karena apa? Karena prinsip beliau itu manusia itu ya tidak lepas dari kesalahan, dan kemudian untuk mengoreksi diri sendiri itu sulit. Karena apa? Kesalahan kita itu dinilai oleh orang. Makanya beliau memberikan memberikan sebuah tampilan tentang cermin ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada persoalan yang memang menjadi polemik, apa yang menjadi statement dari Ustadz Mujiman ternyata dikomentari oleh seseorang santri ataupun bukan santri atau kiai ataupun ulama, ternyata beliau itu menerima, bahkan berterima kasih yang sangat begitu besar. Maka beruntunglah kita. Seperti saya pribadi di sini, ada beberapa YouTuber yang kemudian mereaction, kemudian mengomentari. Nah, Pak Mujiman berdusta misalnya. Nah, alhamdulillah ada yang mengoreksi. Maka kita patut bersyukur, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang mengoreksi. Karena orang beriman itu adalah mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi yang lainnya. Cermin itu salah satu fungsinya untuk apa? Menunjukkan di mana nodanya. Karena dalam rangka untuk membenahi apa yang menjadi statement beliau yang kurang tepat. Ini bagus, ini tidak merasa benar sendiri dan tidak merasa paling benar. Karena apa? Karena seringkali Ustadz Mujiman itu dijadikan mustanad dari kelompok-kelompok yang sering menyerukan tentang bid'ah,
dan kemudian tentang tidak ada tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya adalah kemarin itu saya juga memberikan tanggapan kepada beliau Ustadz Mujiman terkait dengan masalah hukum kunut yang telah dipaparkan atau yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Jadi memang substansi daripada kunut dari kalangan Syafi'iyah secara spesifik ketika membahas tentang masalah pendapat yang disampaikan atau yang ditawarkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu bukan hukum wajib tapi hukum sunnah. Dan kemudian juga Ustadz Mujiman menyatakan bahwa mengapa kok wajib, ya dikarenakan orang yang tidak kunut itu keharusan untuk sujud sahwi. Tapi kedua dasar hukum ini atau asal daripada hukum kunut dan kemudian hukum sujud sahwi itu ternyata tidak wajib. Toh andaikan lau tarokahu maka lam tabtul sholatuhu, andaikan meninggalkan kunut atau meninggalkan sujud sahwi itu tidak akan berakibat fatal kepada sholat, dengan artian sholatnya ya tidak batal. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sebagai cermin yang baik atau sebagai panutan ya, terkhusus kepada kelompok yang seringkali mengungkapkan wah bid'ah ataupun tidak ada tuntunan seperti itu. Ketika ada komentar yang tidak sepakat dengan Anda, maka setidaknya memperhatikan juga apa yang menjadi sanggahan dari seseorang yang tidak sependapat dengan Anda. Karena apa? Karena cara pola pikir kita kan tidak sama. Kadangkala kita itu tidak mampu untuk menilai secara substansi, kadangkala tidak bisa menilai secara sudut pandang. Karena apa? Karena semua hukum itu maka dinilai daripada sudut pandang masing-masing, tidak terpaku kepada satu saja. Karena apa? Karena saya seringkali mengungkapkan al-hukmu yaduru ma'ilatihi, bahwa hukum itu memang tergantung pada situasi dan kondisi ilatnya atau alasannya bagaimana, kan seperti itu. Dan hal yang seperti ini bukan hal yang baru, tapi sudah diterapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab, khususnya dalam kitab fikih ketika membahas tentang hukum. Yang pertama adalah mentasawurkan hukum. Ketika mentasawurkan sudah selesai, maka kita mentahqiq secara tahakkuk ya, baru kita bisa menyelesaikan nafsul hukmi yang bisa kita gapai sebagai payung hukum di dalam persoalan tersebut. Jadi seperti itu. Tidak kemungkinan kita langsung memberikan memberikan kesimpulan yang terburu-buru tentang persoalan-persoalan yang tidak ada atau yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu terlalu terburu-buru, karena agama ini tidak sesempit yang Anda pikirkan menurut saya. Menurut hemat saya, dan saya itu bukan prinsip pribadi saya, tapi ketika melihat beberapa redaksi yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan atau menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hukum. Jadi seperti itu ya, sabatul ilmi bil mudzakarah, di antaranya seperti itu. Kita untuk bisa mempunyai keilmuan yang sangat begitu luar biasa, maka kita harus banyak belajar, banyak berpikir, banyak istifadah kepada orang dan menghargai pendapat orang. Jangan kemudian kita menggunakan sunnah ketika tidak dicontohkan, kemudian kita menghukumi amaliyah orang. Tidak ada perintah dari Nabi, kita hukumi pekerjaan orang itu tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak seperti itu. Terkecuali ada nas shorih ya, baik dari Al-Quran dan kemudian hadis. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Apresiasi yang sangat begitu besar kepada beliau Al-Ustadz Mujiman yang telah menerima legowo apa yang menjadi koreksi atau taswib atau membenahi atau meluruskan apa yang tidak disepakati oleh para YouTuber yang memberikan komentar kepada Al-Ustadz Mujiman. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.